Takutnya ntar ada ular. Ini pepaya aku semakin besar teman-teman. Aku tuh sangat-sangat bahagia. Kita nggak tahu mereka tuh suka makan. Ini air limbah bekas dari tempat mandi. Oke. Lihat nih teman-teman. Ini jambu bijiku besar, terlalu rindang ya. Bukannya aku komplain ya, tapi kalau kita lihat tidak ada jaraknya dari pintu rumahku sama dia tuh terlalu dekat. Jadi kalau aku jalan tuh ya tersambar aku kan ya, tersentuh gitu. Jadi ini aku akan potong supaya dia itu tidak terlalu rindang ya teman-teman. Kita akan potong ini. Aku sih maunya tinggi sedikit ya. Aku jadi bingung nih sebenarnya maunya gimana ya. Tapi aku nggak mau terlalu rindang itu intinya. Takutnya ntar ada ular. So, ini alat yang aku perlukan. Kita akan potong ya teman-teman. Aku sih orangnya nggak terlalu takut motong-motong begini. Biar lihat tuh, itu pohon bunga kesayanganku mati karena terlalu rindang. Jadi nutrisinya ini kan akarnya kan agak shallow ya. Akarnya tuh tidak deep kayak pohon gitu ya. Jadi nyari air tuh cuma di bagian atas. Dan ini kayaknya ngambil semua air gitu. Quentin, jangan sayangku, ngapain kamu? Itu sih prediksiku ya teman-teman. Nih, aku sih senang rindang untuk menutupi pagar ya, privasi namanya ya. Privasi, aku nggak suka pagar ini soalnya privasinya agak kurang karena bolong-bolong itu kelihatan ya. So, yang di bawah begini kita biarkan sedikit. Segala yang dipotong kita kompos lagi, kembalikan. Oke. Yang atas ini aku masih bingung mau aku biarkan agak tinggi apa enggak gitu. Tapi kayaknya nggak tahu ya aku mau apa enggak. Mungkin aku bakal hilangkan nanti ini ke depannya. Kalau pepayaku sudah mulai dewasa ya, mature, aku mau biarkan dia hilangkan yang ini karena aku belum tahu, masih bingung karena aku punya blueberry di sini ya. Aku mau blueberry-nya ini yang berbuah, blueberry-nya ini yang happy begitu. Terus aku juga mending punya bunga ya, bunga yang indah untuk menenangkan hati. Jambu ini juga nggak terlalu nggak terlalu istimewa ya istilahnya ya. Mungkin aku ganti nanti beli bibit jambu besar-besar itu ya. Jambu apa namanya? Karena kalau di sini nggak salah itu jambu Indian kayak begitu dibilang. Nggak tahu lah, pokoknya jambu yang besar-besar putih itu ya teman-teman. Yang besar renyah begitu ya. Kalau yang ini sih kecil, jambunya tuh kecil, bibitnya aku dapat ini ya. Nggak tahu kalau buahnya bakalan menjadi true kayak si bibit. So saat ini ya udah kita lanjutkan trimming. Nah, ada sinar sekarang tuh untuk blueberry, kelihatan lebih gini ya, lebih redup apa
lebih bercahaya lah. Begini ya, begini dari sini. Nah, kita potong lagi di sini. Terlalu banyak, terlalu rindang. Ini dipotong lagi, ntar pasti tumbuh lagi. Aduh, ntar anjingku ke sting ini nih, Wops. Dia ngeliatin terus nih. Kamu pergi, Wops. Jangan, kamu konten. Potong. Ini sebagai dipakai sama si Markisa, aku biarkan sajalah karena dia dipakai sama si Markisa. Dan ini juga fungsinya dia itu sebagai penunjang ya. Karena dia itu tidak berbuah, jadi dia tuh harus punya fungsi di rumahku. Jadi begitu ya teman-teman. Lahan sempit, kita tuh harus berpikir pohon ini tuh fungsinya apa. Kalau dia tidak berbuah, belum produktif itu, kita harus pikir ini fungsinya apa. Kalau tidak berfungsi, kita harus hilangkan, kita ganti dengan sesuatu yang bisa berfungsi. Begitu teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri kan, semuanya berdekat-dekatan. High density ya namanya ya. High density ini tuh eksperimentasi teman-teman. Eksperimentasi. Dulu aku pikir aku pengen lahan rumahku biar besar sekali supaya aku bisa puas nanam. Terus kita hampir beli tanah yang luasnya berapa itu, 2000 lebih ya. 2000 meter, 2000 meter persegi gitu ya tanah. Hampir hampir bayar ini. Terus kita kunjungi terus ya, bayangkan gimana gitu. Ternyata banyak kerjaan. Too much work, istilahnya too much work ya, untuk tanah yang sebesar itu, dan untuk aku sendiri yang ngerjain. So aku pikir janganlah, kita beli tanah yang cukup aja, cukup untuk segalanya ya. Jadi cukup tenagaku juga untuk memeliharanya begitu. Kalau terlalu besar kita kewalahan, nggak cukup tenaga, nah kita bakalan keluar uang lagi. Ini biar semua itu berfungsi biar irit juga. Ini gimana nih? Ini kelihatan oke ya, lumayan ya, oke lumayan. Ini bakalan aku naikkan kembali ke sini saat ini tahun kemarin aku tidak terlalu bebaskan ini si Markisa, tapi tahun ini aku biarkan mereka tuh kemana aja bebas, sesuka mereka, karena aku mau lihat bagaimana reaksinya, apa mereka akan lebih bahagia atau enggak gitu ya. Berkebun itu seperti eksperimentasi selalu teman-teman. Oke, jadi ini udah selesai aku potong-potong ini. Lihat nih papaya aku, oh my god, mataku keculik gara-gara ini. Ini papaya aku semakin besar teman-teman. Aku tuh sangat-sangat bahagia dengan papayaku. Aku nggak sabar ini tuh mau metik ya. Di Indonesia mungkin banyak sekali papaya yang gampang tumbuh ya teman-teman. Di sini aku mencoba numbuhin papaya dari rumahku yang dulu nggak bisa, sekarang akhirnya bisa. Dan aku berharap ini tuh papaya bakalan manis dan enak gitu ya. Karena di sini itu papaya susah cari yang manis. Sekarang buah apapun ya susah sekali cari yang rasanya tuh manis, mantap begitu, susah banget. Jadi buah yang aku rasakan yang manis, yang satisfying itu cuma dari aku metik di rumah ya teman-teman. Jadi ya semoga ini papaya akan menjadi
buah yang manis seperti buah lainnya seperti itu, si pera aku gitu ya. Oke, ini udah selesai. Sekarang aku tuh perlu ini, lihat tuh teman-teman ya. Jarang itu kan ke rumah tetangga aku itu teman-teman ya. Aku tuh nggak mau menjadi tetangga yang gimana ya, rude itu apa ya? Rude itu apa ya? Sebentar, kita potong ini dulu ya. Ini kok ini pepino melon ini dia tuh bahagia banget di musim dingin. Di musim panas kayaknya dia tidak bahagia. Lihat guys. Mungkin aku potong ya. Cukur kali ya, cukur. Musim dingin dia itu selalu berbuah. Sekarang musim panas dia itu gimana ya? Gimana gitu ya? Nah, tidak bahagia begitu kelihatannya. Bagaimana ini? Nggak bakal berbunga kalau gampangnya kayak begini. Ya, oke, sekarang kita bakalan lanjut ngompos ini ya teman-teman ya. Mumpung kita di sini, kita ngompos ini yang bakal aku apain nih, simak ya. Ini kalau aku sih kembali ke alam begitu. Udah, kita bawa beberapa. Karena nggak ada sampah. Aku minimalis sampah ya teman-teman. Aku lebih suka meminimalis sampah. Segalanya itu serba minimalis, serba simple. Ini dikomposin, ini tuh juga sebagai fertilasi. Jadi biar irit ya teman-teman. Karena ini tuh pohonnya banyak. Kalau kita kasih pupuk itu mahal ya teman-teman. Kalau kita pupuk itu mahal. Mending kita tuh organik ya. Organik lebih sehat, lebih irit. Ya seperti ini. Kita potong kecil-kecil biar dia itu cepat keringnya ya. Kalau bisa besar lama keringnya. Penuh begini aku senang lihat ya, penuh daripada kelihatan tanah aja. Aduh, tanahnya kelihatan kering. Ini tuh pelindung buat hama-hama yang tinggal di sini, hama yang beneficial ya. Oke. Lanjut ya sebelah sini ya teman-teman. Keep it simple teman-teman, nggak usah ribet-ribet. Jadi buat teman-teman yang juga punya lahan kecil dan pengen berkebun atau nanam pohon yang pohon buah favorit, coba aja, dicoba saja. Yang penting kalian dapat bibitnya ya. Apapun itu dicoba saja. Berhasil apa enggak itu kan nanti. Yang penting kita enjoy prosesnya, kita nikmati, bikin kita relax ya, bikin kita bahagia. Kenapa enggak dicoba saja. Ini aku pengen nanam pohon yang hanya tumbuh di tempat yang dingin misalnya ya. Orang bilang nggak bakalan bisa tumbuh karena perlu cuaca dingin gitu. Ya aku cari-cari yang mana yang bisa tumbuh di tempat aku gitu. Karena orang kan tidak tahu, orang lain juga tidak tahu kan yang pasti. Kan siapa tahu kita coba ternyata kata orang itu salah, percobaan kita malah berhasil, kan kita nggak tahu. Makanya kita coba. Kalau bisa dapat bibit nih, minta dari teman kayak begitu, atau sharing di Facebook kayak begitu ya.
saling tukar-tukaran, maksudnya saling tukar-tukar bibit begitu. Itu kan lebih murah. Wah, menumpuk. Aku lihat komposku menumpuk begini bikin aku bahagia nih. Karena aku merasa aduh, ini pohonku bahagia dia. Aku merasa dia itu berbicara ke aku, aduh senangnya hatiku, terima kasih ya sudah ngasih aku banyak makan kayak gitu. Begitu di kepalaku bercerita. Kan jadi tetap rapi. Habis. Selesai, lihat tuh. Nih hasilnya. Anjing ke bawah lari. Ini hasilnya. Oke. Aku mau lanjut giniin ininya ya. Mumpung aku di sini soalnya ini apa namanya markisahnya, supaya dia itu jatuhnya ke sini, ke rumahku, bukan ke tetanggaku. Nah takutnya nanti tetanggaku risih. Kita nggak tahu mereka itu suka makan buah markisah apa enggak kan. Ini bukan rumahnya dia sih, mereka itu apa ngontrak, tapi tetaplah aku aduh itu benar-benar itu benar. Waduh, salah satunya itu benar-benar udah nempel ke anu banget. Kita bawa ke sini. Ini kayaknya terlalu rindang juga dah. Quentin, jangan lari kamu. Don't make a mess, boy. Oh ya, ini selalu aja aku lupa. Aku udah bilang ke diriku, aku bakalan biarkan si markisah tahun ini berkeliaran ya, maksudnya berkeliaran ke rumahku ya. Nggak bakalan aku urus. Aku mau lihat hasilnya begitu. Tapi selalu otak aku pikir, aduh, mesti dipotong. Aku tuh suka banget ngetrim, motong kebun tuh aku suka banget teman-teman. Satisfying begitu. Oke. Semuanya udah di sini. Cuma satu aja itu yang di sana perlu aku potong. Karena nempel banget sama pagar tetanggaku. Di bagian sananya ya. Ren, what are you eating, darling? No, oh my god. Yucky. Oh my god, Lani. Oke. Satu ini nempel. Aku potong aja teman-teman. Oh my god. Waduh, jadi nggak enak aku. Kayaknya mereka ada jemuran di sana terus. Ada jemuran di sebelah sana. Kayaknya ini tuh menggelantung di jemurannya dia begitu. Aku tadi nggak bisa, jadi
Aduh. Semoga itu kering nanti sebelum mereka ketahui kering. Enak mati ya. Ini aku potong aja lah, aku nggak mau keluar. Nggak usah, bisa ternyata. Udah biarkan saja lah seperti itu. Ini kok kayak begini ya, ini sih terlalu, ini aku perlu pindahkan kayak gini. Oke teman-teman, ini lihat deh teman-teman. Ini buatin aku figs, dipencet-pencet udah mulai lembek ya. Ini nanti udah bisa dipetik. Belum ya, aku mau tunggu biar warna itu benar-benar merah. Coba kita lihat yang di tempat lain ya. Bisa lihat ini juga. Ini udah mulai merah nih. Ini lihat nih, udah mulai merah. Tapi aku biarkan dulu karena belum melengkung dia. Kalau udah melengkung berarti bisa dipetik. Dia tuh belum, so kita ngecek aja. Aku pikir udah selesai, mungkin besok kali. Berat banget. Aku angkat itu dari kamar mandi. So ini teman-teman, ini tuh air limbah ya teman-teman. Ini air limbah bekas dari kamar mandi. Jadi di sini itu kan di Australia kalau kita mandi itu kan pakai air panas ya. Musim panas atau musim dingin gak masalah, kita pakai air panas. Jadi kita hidupin air panas, terus tunggu beberapa detik ya, 1 menit begitulah misalnya, biar airnya tidak terbuang. Jadi kita taruhin ember begitu. Dan sekarang air ini tuh kita dipergunakan untuk menyiram tanaman di luar ya teman-teman. Ini udah aku praktekin dari udah bertahun-tahun ya. Dan membantu untuk irit air dan aman buat tanaman juga. Tanaman dapat minum. Ini yang aku utamakan sih tanaman yang di pot. Come on Gwen, let's go. Kayaknya udah deh pagi ini. Ini udah rapi. Oke deh, puas.